Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, berkah dalam, berkah sehat semuanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita itu bisa melakukan suatu pekerjaan atau pelayanan meskipun itu sangat berat, tetapi bisa kita lakukan dengan tulus, dan wajah kita itu tidak bisa menipu. Anda itu tulus atau tidak itu kelihatan. Tapi kita bisa juga melakukan suatu pekerjaan atau pelayanan walaupun itu sangat ringan, tetapi bisa jadi kita tidak bahagia dan wajah kita itu tidak bisa bohong, pasti orang lain tahu. Atau juga bisa jadi kita melakukan pekerjaan atau pelayanan yang sudah kita lakukan puluhan tahun, dan itu kita sudah biasa, bahkan mengatakan ahli dalam bidangnya, tapi bisa jadi saya tidak bahagia. Ada ungkapan happy kok terpaksa, gembira kok terpaksa. Sebabnya apa? Bisa jadi kita melakukannya karena tidak membawa hati, maka sulit kita menjadi pribadi yang tulus, apalagi rendah hati. Tadi saya membaca begini, orang-orang Tionghoa itu percaya kita tuh bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik, bisa melakukan pelayanan kita dengan baik kalau memperhatikan 3 hati. Sayangnya saya tidak bisa membaca bahasa Mandarin, tetapi kurang lebih begini. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa melakukan pekerjaan dan pelayanan dengan baik? 1, harus mulai dengan hati. Artinya apa? Saya punya minat di situ, hati saya di situ. Coba bayangkan kalau kita melakukan pekerjaan tapi hati kita tidak di situ, pasti tidak baik. Saya mengerjakan ini tetapi hati saya di rumah, atau hati saya di tempat lain, pasti tidak nyaman, tidak bahagia. Wajah kita, mata kita, kata-kata kita, tindakan kita juga tidak mencerminkan bahwa hati saya di sana. Lalu yang kedua, kalau kita sudah mulai dengan hati, maka kerjakan juga dengan hati. Jadi hatinya dibawa, dikerjakan dengan hati. Jadi waktu, pikiran, tenaga, bahkan juga dana dan sebagainya, libatkan semuanya. Kerjakan dengan hati. Hasilnya pasti berbeda. Sesuatu yang dikerjakan dengan serampangan itu berbeda dengan yang dikerjakan dengan hati. Hasilnya pasti bagus. Lalu yang ketiga, ketika kita sudah mulai dengan hati, mengerjakan dengan hati, selesaikan dengan sepenuh hati. Artinya apa? Pertaruhkan. Semua sudah mulai kok, sudah dikerjakan, pertaruhkan total itu. Semua yang kita miliki, ini menjadi bentuk dari ekspresi hidup kita juga, panggilan hidup kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melakukan itu, memperhatikan 3 hal itu, maka bukan hanya pekerjaan atau pelayanan kita menjadi baik, tetapi pekerjaan dan hidup kita itu memancar kehidupan. Dari pekerjaan itu akan terpancar kehidupan. Orang lain akan melihat, oh ada rohnya, ada spiritnya, bukan hanya hidup kita tetapi dari hasil pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dari hal-hal yang kita renungkan di atas, sebenarnya kita bisa mengukur diri kita. Yang pertama, sekarang mari kita lihat, ada enggak sukacita yang tulus dan spontan dalam diri kita ketika kita melakukan pekerjaan atau pelayanan kita, atau kita terpaksa selama ini, atau kita mengerjakannya karena menunggu reaksi orang lain, misalnya pujian atau apalah, imbalan dan sebagainya. Lalu yang kedua, perlu menjadi catatan penting bagi kita, kalau kita itu berbuat baik, kalau saya mengerjakan yang memang menjadi tugas bagian kita, atau katakanlah kalau kita itu berbuat sosial, berbuat baik, jangan berpikir bahwa orang lain itu punya hutang kebaikan kepada saya. Apalagi kalau itu dalam relasi dengan Allah. Tuhan itu tidak pernah punya hutang kebaikan terhadap kita. Kalau kita baik memang karena itu menjadi tugas kita. Kita harus menjadi pribadi yang baik. Jadi jangan pernah berpikir, oh saya berbuat baik, orang lain harus memuji saya. Kalau orang lain tidak memuji saya, maka saya tidak enak, saya tidak happy, saya tidak gembira. Termasuk Tuhan.
Ketika kita berbuat baik seolah-olah Tuhan punya hutang kepada saya, maka saya harus dibalas dengan sesuatu yang baik atau permintaan saya harus dikabulkan begitu. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Yesus mempertajam permenungan kita dengan memberikan permenungan tentang spiritualitas hamba. Tadi dalam bacaan Injil jelas ada ungkapan yang menarik di akhir perikop tadi. Apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, kami ini hamba-hamba yang tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Bukan berarti bahwa pekerjaan kita itu tidak ada artinya. Bukan berarti bahwa pelayanan kita itu tidak ada artinya. Bukan berarti bahwa kehadiran kita itu tidak ada artinya. Tetapi kita diajari untuk menjadi pribadi yang tulus dan rendah hati. Sekali lagi, di hadapan Allah, di hadapan sesama kita, mereka tidak punya hutang apapun terhadap kita. Belajarlah menjadi pribadi yang tulus, rendah hati, total menggunakan hati kita ketika kita melakukan pekerjaan dan pelayanan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.